Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berjumpa kembali di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini tim DA Talk akan ngobrol seru nih tentang peran pelajar dalam membangun Karanganyar. Sudah bersama kami Wakil Bupati Karanganyar, Bapak Ade Eliana. Halo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Gendis, Mbak Naila. Terima kasih luar biasa. Terima kasih juga sudah hadir di sini, Bapak. Oke. Oh ya, sebelum kami menyampaikan pertanyaan dari kami, kemarin kami sudah meng-share di Instagram akun sekolah kami, Oh, iya. ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kami. Oke. Pertanyaan pertama, pesan Pak Ade untuk pelajar agar semangat untuk belajar seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Naila, Mbak Gendis. Dan pertama tentu saya ucapkan terima kasih sudah diundang di acara podcastnya ini. Oke. Iya. SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar, luar biasa. Hari ini saya hadir. Tadi semangat untuk apa tadi pertanyaannya? Coba di Semangat untuk para pelajar agar semangat belajar seperti itu. pesan buat pelajar dong agar semangat buat belajar. Oke, terima kasih. Pesan saya yang pertama tentu saya duduk di sini ini bersama 3J. Jumapolo, Jumantono, Jenawi. Nah, saya orang desa, kawan-kawan juga luwih desa saya daripada Mbak Gendis sama Mbak Naila. Tapi prinsipnya adalah dimanapun kalian berada, di tempat manapun kalian ditempa, percayalah tetap punya semangat yang tinggi, raihlah cita-citamu setinggi langit. Untuk kawan-kawan, adik-adik sekalian, seperti kata Bung Karno, gapailah cita-citamu setinggi langit, kalau kalian jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan ini menjadi motivasi dan semangat belajar untuk adik-adik sekalian. Itu Mbak, jadi kalau punya keinginan sesuatu yang harus kita raih setinggi-tingginya. Dan yang paling penting adalah saya percaya apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu dapatkan. Nah, bahasa Jawane, what you say, what you think, what you get. Nah, itu Baik. pesan saya buat adik-adik dan kawan-kawan sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira program apa saja yang telah dilaksanakan setelah terpilihnya menjadi Wakil Bupati Karanganyar? Ya, berbicara program, kita sambil diskusi, sharing buat kawan-kawan adik-adik sekalian. Program ini merupakan apa yang akan kita lakukan, itu sudah kita kampanyekan waktu proses pemilihan. Jadi negara kita itu menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu pilar demokrasi salah satunya adalah partai politik, dan partai politik menghasilkan pengkaderan dan juga pada akhirnya ditugaskan ataupun meramu untuk menjadi calon kepala daerah, calon presiden, sampai di calon gubernur dan juga calon bupati, wakil bupati. Maka yang akan kita lakukan adalah 7 program unggulan yang sudah kita kampanyekan. Tentu itu akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya mulai tahun 2025 sampai 2030 yang tergabung dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Baik, sudah Bapak pertanyaan dari Instagram. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dari kami. Baik, Bapak. Menjadi seorang pemimpin di daerah, apakah pernah menjadi salah satu cita-cita Bapak Ade? Kalau ditanya, saya tanya dulu, Mbak Gendis. Kalau ditanya ibu, kalau ditanya teman, kalau ditanya bapak, cita-citamu waktu kecil jadi apa? Dokter. Dokter kan? Iya. Mbak jadi apa? Iya, dokter. Rata-rata cita-cita anak-anak itu kalau tidak jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Nah, 3 karir atau 3 pekerjaan ini yang menjadi top man ya, itu saja. Dan itu mungkin tidak pernah terpikirkan waktu kecil ya, bercita-cita pun mesti kan tidak. Kalau dari kecil, kemudian dalam perjalanannya waktu, mungkin karena kebiasaan ketemu banyak masyarakat
dan saya menjadi aktivis di Himpunan Mahasiswa Ekonomi jurusan jadi HIMEPA, Ekonomi Pembangunan HMJ di Universitas Muhammadiyah, sama kan? Ini SMP Muhammadiyah, saya sekolahnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah itulah cita-cita waktu kecil tidak ada, tapi semua karena apa yang kita pikirkan saja, saya bilang itu. Selanjutnya, pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua Bapak apa sehingga bisa membuat Bapak seperti ini? Bagaimana Pak pola pendidikan dari orang tua Bapak? Kalau pendidikan orang tua, setiap orang tua dimanapun itu pasti mempunyai pesan pada anak-anaknya. Yang pertama yang disampaikan, saya punya bapak tapi sudah almarhum. Beliau menyampaikan dalam setiap katanya, setiap memberikan motivasi kepada saya, pokoknya Bapak berpesan kepadamu, kalau kamu mempunyai cita-cita, kalau kamu nanti bekerja dimanapun bidangnya, yang penting pegang teguh omongan Bapak, kamu harus temen, karena wong temen itu akan bakal tinemu, wong temen bakal tinemu. Nah, artinya siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Itulah yang ditanamkan di pikiran saya sejak kecil oleh almarhum orang tua saya. Itu Mbak, kira-kira seperti itu. Baik. Selanjutnya Bapak, setelah menjadi Wakil Bupati Karanganyar, kebiasaan apa saja yang berubah dari Bapak? Dari kesehariannya? Kalau keseharian, kalau yang berubah apa ya? Saya itu dari dulu sering berkecimpung dengan masyarakat banyak. Saya kan sebelum Wakil Bupati ini menjadi anggota DPRD nih, dari 2009 sampai 2024 itu sudah 15 tahun. Jadi ya biasa, hanya intensitasnya mungkin lebih karena kalau saya di Dewan itu kita sistemnya ada daerah pemilihan, tetapi kalau Wakil Bupati tentu satu kabupaten 17 kecamatan 177 desa dan kelurahan, mesti kan lebih banyak kegiatan sih, ketemu dengan masyarakat, kemudian diundang dalam kegiatan apapun, banyak undangan yang kami terima, dan alhamdulillah ini konsekuensi menjadi seorang Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar. Gitu Mbak. Sebenarnya tugas Wakil Bupati itu apa saja Pak? Ya, jadi adik-adik sekalian, tadi saya sampaikan tugas seorang Wakil Bupati tentu membantu mensukseskan Pak Bupati. Dalam hari ini Pak Bupati Karanganyar sudah kenal belum Pak Bupati Karanganyar? Namanya siapa? Timotius. Bapak Nah, salah no. Namanya siapa? Pak Robert. Pak Robert. Pak Robert Kristanto. Tahu nggak namanya Robert itu kenapa? Ramadan Oktober, baru tahu kan? Nah ini tadi sekalian Pak Bupati Robert Kristanto, singkatannya Pak Robert itu adalah bulan Ramadan, lahirnya bulan Ramadan dan di bulan Oktober. Jadi ibu orang tuanya memberikan nama Robert, Ramadan Oktober. Jadi tugas seorang Wakil Bupati adalah mensukseskan bersama-sama Bupati, menyusun program prioritas yang saya sampaikan. Ada 7 program unggulan. Kalau adik-adik ingat dulu kita ada namanya berlian. Nah, itu ada gambar berlian Robert Adelia. Nah, itu dalam 7 program unggulan kita masukkan di dalam RPJMD untuk kita upayakan dalam rangka apa? Untuk berikhtiar mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karanganyar. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, apa yang khas dari Kabupaten Karanganyar dan bisa menjadi unggulan di Karanganyar ini? Oke, sekarang saya tanya dulu. Aman tanya saya kan, saya balik tanya nih. Yang menjadi unggulan Karanganyar, kira-kira kalau dengar nama Karanganyar itu yang menurut kalian itu ingat apa? Maksudnya tagline-nya apa? Oh, Karanganyar ki bumi apa? Oh, bumi ini, kalau di sana bumi ini. Kira-kira apa? Sering dengarnya Bumi Intan Pari sih Pak. Nah, betul, sepakat. Jadi Karanganyar ini apa sih?
Yang membedakan Karanganyar dengan lainnya, Karanganyar itu terkenal dengan intan pari. Jadi ada industri, ada pertanian, ada pariwisata. Nah, 3 sektor ini yang menjadi unggulan. Nah, program prioritas salah satu untuk menopang pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar adalah industri. Nah, Karanganyar itu sebagai banyak industri-industri besar di Kabupaten Karanganyar. Pertanian kita udah tahu, Dade di rumah sana kan ada pertanian juga kan sama. Saya juga dilahirkan di pertanian, artinya ini menjadi concern juga pemerintah saat ini adalah ketahanan pangan. Maka petani itu menjadi penopang penyangga ketahanan pangan Indonesia. Jadi pahlawan-pahlawan pangan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pariwisata. Jadi sekalian tahu sekarang marak pariwisata. Di kecamatan-kecamatan semuanya adalah 3 ini yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan didoakan ya Pak Robert Pasti, bersama saya untuk Karanganyar yang lebih baik, lebih maju. Dan kalian untuk semangat semuanya, karena Karanganyar ini ke depan ada di tangan kalian semuanya. Baik, kemudian tantangan di era sekarang ini, Karanganyar memiliki tantangan seperti apa sih Bapak? Saya kira tantangan kita sama dengan hal-halnya di kabupaten atau negara kita, itu sekarang memasuki era global dunia, ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia, dan yang namanya ancaman resesi global yang sangat luar biasa. Ini ancaman kita di depan mata, tapi saya percaya, saya yakin Karanganyar ini mempunyai jiwa gotong royong yang tinggi, mempunyai semacam kekompakan yang luar biasa. Ekonomi kita jalan, UMKM kita jalan. Saya yakin potensi untuk tantangan ke depan itu dapat kita jadikan rujukan. Kemarin ketika COVID-19 semua sektor banyak yang amburadul, dalam tanda kutip bangkrut dan lain sebagainya, tapi kita lihat di sekitaran kita UMKM semuanya masih terus berjaya, karena pesan kita adalah apa-apa yo berputar di Karanganyar, dodol ya wong Karanganyar, karena di Karanganyar sing tuku wong Karanganyar, duite mau neng Karanganyar. Kita pasti bisa menjadikan Karanganyar itu menjadi menembus tantangan itu ke depan. Baik, kemudian kalau menurut Pak Ade, tantangan pelajar di era sekarang ini apa saja sih Pak, dan cara menanganinya seperti apa? Jadi tantangan sekarang itu kompleks ya Dek. Jadi yang pertama, tantangan pelajar itu adalah sekarang di era digitalisasi. Semua paham, semua tahu bahwa sekarang ada yang namanya gadget, HP, ataupun apa orang menyebutnya, handphone dan lain sebagainya. Itu tidak terlihat siapapun kita main apa di situ, kita ngapain di situ. Itu menjadi tantangan seorang pelajar. Solusinya gimana? Solusinya mulai dari rumah tangga, bagaimana pola penerapan pendidikan di rumah tangga. Pesan semuanya adalah di rumah tangga, kemudian di sekolah, semua menekankan bahwa pengetahuan iman dan takwa, ya kan? Ada pengetahuan dan iman dan takwa, mana yang baik, mana yang buruk, itu ditekankan sejak dini. Jadi pengetahuan agama itu penting untuk menembus bahwa tantangan itu bisa kita lalui dengan era digital ini. Salah satunya adalah penanaman akhlak yang kuat pada masa depan anak-anak kita. Saya kira itu untuk tantangan dan solusinya. Baik, kemudian apa saja ya Pak kira-kira yang bisa saya dan teman-teman lakukan sebagai pelajar untuk ikut membangun Karanganyar? Oke. Kembali apa yang bisa lakukan tadi kan ada HP enek manfaate, karo enek ora manfaate. Iya. Sampean cinta nggak sama Karanganyar? Cinta. Pengen nggak Karanganyar maju? Pengen. Nah, kalau pengen maju, saya juga luar biasa ini. Sampean ke sini, ngundang semua ini ingin
memperkenalkan apapun potensi yang ada di Karanganyar. Dan saya harapan saya yang pertama adalah sekolah yang sungguh-sungguh, bagaimana kita itu ada bisa menembus batas cakrawala dunia. Saya tuh banyak teman yang dari kecil, dari keluarga yang sederhana itu menjadi besar karena ketekunannya tadi. Bahkan ada yang menjadi menteri, wakil menteri, itu banyak juga. Kalau kamu ingat Pak Sudaryono, wakil menteri pertanian, rumahnya dari Grobogan, anaknya seorang petani, dengan keteguhan yang luar biasa, dia sekolah, mendapatkan beasiswa, terima di luar negeri, kembali ke Indonesia, sekarang jadi wakil menteri pertanian. Maka ini yang jenengan usahakan atau kawan-kawan bisa kontribusi Karanganyar adalah mempromosikan Karanganyar. Nek posting Instagram, aja gur posting sing tidak bermanfaat lah. Misalkan nek arep posting Instagram yo, pas kegiatan aku di alam, berarti alam aku berbicara ada di Ngargoyoso, ada di Tangmangu. Aku berbicara soal tanah kritis. Karanganyar ini punya tanah kritis loh. Ini tanah yang tidak bisa ditanamin apa-apa. Itu explore saja pada kawan-kawan untuk mempromosikan Karanganyar. Karena kalau satu siswa ini mengeksplor Karanganyar, coba bayangkan kali seluruh siswa yang ada di Karanganyar berapa ribu. Nah ini termasuk ini YouTube juga ya. Iya. Nah, termasuk YouTube ini coba bayangkan kalau seluruh alumni Muhammadiyah, seluruh siswanya yang bermain YouTube itu subscribe untuk ini, nah itu mesti akan menjadi besar. Cocok nggak? Iya, inilah salah satu promosi Kabupaten Karanganyar akan dikenal dunia, dikenal Indonesia. Kalau sudah dikenal, saya yakin banyak orang datang ke Karanganyar. Manfaatnya apa? Wong ini dolan ning Karanganyar nggo duitnya mesti dibelanjain ning Karanganyar. Nek iso duite liyane wong Karanganyar digone Karanganyar kabeh, kene entek Karanganyar dienggo makmurke rakyat Karanganyar. Kuwi caranya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ini terakhir pesan Pak Ade untuk kami dan teman-teman lainnya agar semakin berprestasi dan semangat untuk mendukung kemajuan Karanganyar. Jadi sudah saya sampaikan adik-adik sekalian bahwa bagaimana semangat untuk lebih berprestasi. Prestasi saya sudah sampaikan di depan. Yang penting siji, yang pertama adalah gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Piye carane? Jangan pernah membatalkan doa. Berdoalah, jangan pernah membatalkan doa. Saya sebut kalian semua kalau sudah punya cita-cita setinggi langit, tugas kalian adalah berikhtiar dan berdoa. Neng, ada satu lagi. Kenapa? Ada salah satu yang mungkin di luar pikiran kita. Ternyata ya, coba nanti saya sampaikan apa yang membatalkan doa. Ketika kalian sudah menggantungkan cita-citanya setinggi langit, kalian sudah berikhtiar, kalian sudah berdoa, tetapi dalam doa kalian itu ada sedikit hal yang gerundel. Apa ya iso ya aku anak etane iso dadi seorang menteri, seorang presiden, seorang pembisnis. Apa ya iso ya? Lah itulah salah satu yang membatalkan doa kita. Jadi kalau kalian percaya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kalian sudah percaya kepada Allah, pada Tuhan, berdoa, jangan pernah kamu gerundel di doanya. Gusti Allah sudah menjanjikan siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan berhasil. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Itulah pesan saya sekali lagi pada panjenengan semuanya. Yang penting semangat, gantungkan cita-cita setinggi langit, jangan pernah mengeluh dalam keseharian, dan jangan, yang paling penting, jangan gerundel waktu doa. Percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala 1000%, karena Allah sudah menjanjikan siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nek sampean ndungone rada grundel berarti leh ndonga ora sungguh-sungguh, maka tidak akan berhasil. Yang penting semangat. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Gendis dan Mbak Naila. Baik, terima Ya. kasih Pak Ade sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami dengan obrolan yang sangat luar biasa, dan semoga obrolan ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang mendengarkan siaran ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.